Berdasarkan keterangan saksi AF, dia hanya melihat korban atau peristiwa tersebut ketika sedang dilempari batu saja. Ketika ditanya jika menurut kabar yang beredar, apakah korban yang meninggal adalah atau mengalami kecelakaan, jawaban AF tidak, enggak. Dengan kata lain, AF pun meyakini yang dilihat AF malam tersebut adalah pelakunya. Dan bahkan sekalipun pada kejadian pelemparan batu terhadap korban pun, AF langsung masuk rumah karena takut salah sasaran pelemparan. Lalu bagaimana akumulasi dari penjelasan AF tersebut bisa mengatakan iya, merekalah pelakunya? Sedangkan dari kronologis pembunuhan yang terjadi pada Vina dan Eki belumlah terjadi. Usai viral di layar lebar kasus kematian Vina, gadis 16 tahun asal Cirebon, Jawa Barat dan kekasihnya Muhammad Rizky alias Eki kembali diusut polisi. Meski telah menangkap dan menetapkan 8 orang pelaku sebagai terpidana, namun babak baru mengusut kasus pembunuhan Vina kembali dibuka. 8 tahun berlalu, 3 terduga pelaku yang telah disebar dalam daftar pencarian orang kini diburu polisi. Namun siapa sangka dalam hitungan hari mata publik kembali tertuju atas temuan baru kasus pembunuhan Vina. Rabu pagi menjelang siang, Kepolisian Jawa Barat merilis temuannya. Sang buronan yang menjadi daftar pencarian orang kasus pembunuhan Vina ditangkap. Lantas siapakah Peggy alias Peron, buronan terduga pelaku yang ditangkap polisi? Inilah sosok Peggy alias Peron alias Peggy Setiawan yang dibenarkan Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan. Dan lalu bagaimana sosok Peggy alias Peron? Peggy alias Peron alias Peggy Setiawan dari daftar pencarian orang yang dirilis polisi diketahui merupakan warga desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Namun setelah ditelusuri lokasi rumah Peggy berbeda dengan alamat yang telah dirilis polisi. Terletak di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dan inilah rumah Peggy alias Peron alias Peggy Setiawan. Rumah Peggy alias Peron ternyata berada tak jauh dari lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Jembatan Pongpongan Talun ini merupakan tempat kejadian perkara di mana jasad dari Vina dan juga Eki ditemukan. Jarak dari rumah Peggy menuju jembatan Pongpongan Talun ini hanya sekitar 400 meter saja. Peggy alias Peron alias Peggy Setiawan diketahui merupakan salah satu buronan daftar pencarian orang dalam kasus dugaan pembunuhan Vina yang dirilis polisi dalam DPO yang disebar. Polisi tidak mencantumkan foto, hanya ada ciri-ciri yang dinilai merupakan sosok dari pelaku. Lalu bagaimana polisi yakin jika yang ditangkap ini adalah Peggy sebagai terduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki? Usai dilakukan penangkapan, rumah Peggy yang berlokasi di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat digeledah polisi. Namun dari hasil penggeledahan itu, sejumlah alat bukti dan keluarga Peggy diamankan untuk dimintai keterangan. Peggy alias Peron alias Peggy Setiawan, satu buronan yang digadang-gadang polisi dalam daftar pencarian orang dalam kasus pembunuhan sepasang kekasih Vina dan Eki, kini telah ditangkap polisi.
Lantas, apakah tertangkapnya Peggy akan menjadi pembuka tabir dari kasus pembunuhan Vina dan Eki? Kisah kasus pembunuhan sepasang kekasih Vina Dewi Arista dan Muhammad Rizky Rudiah alias Eki yang terjadi pada tahun 2016 silam terus menjadi sorotan publik. Pasalnya belum juga rampung 2 dari 3 buronan daftar pencarian orang yang terlibat dalam kasus ini diringkus. Namun persoalan baru mulai muncul. Belum usai aroma kejanggalan dugaan salah tangkap terhadap 8 terpidana. Kini dugaan salah tangkap kembali menyeruak. Dari keluarga Peggy alias Peron alias Peggy Setiawan, Ibu Peggy Setiawan merasa penangkapan terhadap anaknya dinilai janggal. Peggy Setiawan, sosok yang disebut sebagai tulang punggung oleh keluarganya, kini telah ditangkap. Menurut pengakuan ibunya, Ibu Peggy memberikan pengakuan yang mengejutkan. Tak hanya itu, melalui komunikasi telepon, Peggy menyebut ikhlas jika harus menjadi tumbal. Memang rumit, pelik dan penuh teka-teki. Di balik pembunuhan terduga pelaku DPO kasus Vina, aroma dugaan salah tangkap kembali mencuat. Selain Peggy Setiawan, dugaan aroma salah tangkap juga sebelumnya muncul dari salah seorang mantan terpidana pelaku pembunuhan Vina yang kini telah bebas, Saka Tatal namanya. Dirinya divonis 8 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Kini Saka Tatal telah bisa menghirup udara segar usai menjalani hukuman selama 3 tahun 8 bulan. Saka Tatal saat ditangkap masih berumur 15 tahun, masih di bawah umur. Niat Saka Tatal untuk mengantarkan temannya ke bengkel malah berbuntut panjang. Usai ditangkap, Saka Tatal mengklaim telah mendapat siksaan saat diperiksa. Tak hanya Saka Tatal dan Peggy Setiawan, 5 terpidana yang kini masih menjalani hukuman seumur hidup juga turut mencari keadilan dugaan salah tangkap. Melalui kuasa hukum dari 5 terpidana yang kini tengah menjalankan hukuman seumur hidup, Jogi Nainggolan menilai ada beberapa kejanggalan dalam kasus yang ditanganinya. Rentetan demi rentetan dugaan salah tangkap terus menyeruak dalam penangkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Lantas, bagaimana polisi menanggapi hal ini? Perjalanan 8 tahun kasus kematian Vina Dewi Arista, gadis 16 tahun asal Cirebon, Jawa Barat pada 27 Agustus 2016 silam, hingga kini masih menjadi teka-teki. Kasus pembunuhan Vina bersama kekasihnya Eki bahkan dinilai banyak kejanggalan. Meskipun 8 orang pelaku telah ditangkap dan divonis bersalah. Namun dibalik itu semua, apa sebenarnya yang menjadi dasar penangkapan terhadap terpidana kasus itu? Seorang pemuda bernama Aib, warga asal Kampung Pilar Barat, Desa Karangasih, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi inilah yang menjadi saksi kunci peristiwa malam itu. Pada saat itu Aib merupakan seorang pekerja di salah satu bengkel cuci mobil yang lokasinya tak jauh dari tempat kejadian perkara di Cirebon. Namun berdasarkan keterangan saksi Aib, dia hanya melihat korban atau peristiwa tersebut ketika sedang dilempari batu saja. Ketika ditanya jika menurut kabar yang beredar, apakah korban yang meninggal adalah atau mengalami kecelakaan? Jawaban AF tidak, enggak. Dengan kata lain, AF pun meyakini yang dilihat AF malam tersebut adalah pelakunya. Dan bahkan sekalipun pada kejadian pelemparan batu terhadap korban pun,
AF langsung masuk rumah karena takut salah sasaran pelemparan. Lalu bagaimana akumulasi dari penjelasan AF tersebut bisa mengatakan, iya, merekalah pelakunya. Sedangkan dari kronologis pembunuhan yang terjadi pada Vina dan Eki belumlah terjadi. Meninggalnya Vina dan Eki disinyalir diakibatkan karena dianiaya secara sadis dan juga terjadi pelecehan terhadap korban di lahan kosong depan SMP 11 Cirebon. Dan kemudian jasadnya dibuang di trotoar jembatan Pongpongan Talun dengan memanipulasi agar seolah-olah berkesan pembunuhan tersebut adalah sebuah kecelakaan. Apakah ketidakhadiran saksi AF dan Dede pada sidang kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam karena belum atau tidak memenuhi syarat sebagai saksi? Karena sebenarnya tidak melihat langsung proses pembunuhan atau kematian sang korban. Saksi AF hanya melihat kerumunan yang diduga geng motor yang di sana terjadi pelemparan batu saja. Karena takut, ia lalu masuk rumah menghindari salah sasaran pelemparan batu tersebut. Akan berbeda jika AF kemudian ngintip atau melihat dari jauh saja apa yang terjadi setelah pelemparan batu tersebut selanjutnya. Penganiayaankah? Pelecehan jugakah? Dan kemudian dibuang di jembatankah? Ada kejadian atau perkara lain tentunya setelah pelemparan batu tersebut yang justru AF tidak melihatnya. Jika setelah dipepet 4 motor di lokasi yang AF lihat, kemudian korban bisa lolos dan melarikan diri sampai jembatan Pongpongan Talun, menurut kronologis yang beredar di media sosial. Barulah di sana korban tak berdaya hingga kemudian dibawa kembali ke TKP depan SMP 11 lahan kosong untuk dianiaya dan juga terjadi pelecehan di sana. Lalu kemudian dibuang di trotoar jembatan Pongpongan Talun. Lalu siapa saja pelaku yang sebenarnya yang ada di sana di tempat kejadian tersebut? Bisa sama, bisa saja berbeda, dan bahkan bisa saja bertambah, dan AF justru tidak melihatnya. Kasus kematian Vina masih menjadi misteri. Siapa sebenarnya pelaku pembunuhan Vina itu? Satu dalam daftar pencarian orang telah ditangkap, namun ternyata muncul kembali dugaan salah tangkap.